Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai analisis situasi pasar. Analisis situasi pasar bertujuan untuk menentukan kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi oleh pemasar. Selain itu, analisis situasi pasar juga digunakan untuk menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Pada tahun 2001, Jones and Michael Birch mengemukakan model proses pemasaran dan promosi. Model ini menekankan pada 3 proses utama, yaitu proses analisis dan strategi pemasaran, proses menetapkan target pasar, dan yang terakhir proses pengembangan program perencanaan pemasaran. Tujuan akhir pada model ini untuk memutuskan kegiatan promosi yang akan disampaikan kepada konsumen. Baik itu pada konsumen yang akan mengkonsumsi sendiri produk kita, ataupun konsumen yang akan memperjualbelikan kembali produk kita. Analisis peluang merupakan wilayah di mana terdapat kecenderungan permintaan yang menguntungkan untuk usaha yang akan dilakukan. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan konsumen yang belum terpuaskan, adanya kecenderungan kenaikan permintaan, ataupun tingkat kompetisi yang terdapat pada pasar. Contohnya, analisis peluang pada produk kacamata di Indonesia Timur. Analisis peluang dilakukan dengan melihat apakah konsumen di Indonesia Timur belum terpuaskan akan produk kacamata yang ada di sana. Kedua, bisa dilihat bagaimana permintaan konsumen di Indonesia Timur terhadap produk kacamata. Ketiga, siapa saja kompetitor produk kacamata yang ada di Indonesia Timur. Selanjutnya, analisis kompetitif. Analisis ini dilakukan pada perusahaan atau usaha lain atau bahkan pada produk atau jasa sendiri yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Dengan mempertimbangkan perbandingan produksi produk yang berkualitas, pelayanan yang baik, produksi dengan biaya rendah sehingga harga produk menjadi murah, dan yang terakhir saluran distribusi produk. Contohnya pada analisis kompetitif produk kacamata dengan perusahaan lain yang ada di Indonesia Timur. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa produk perusahaan kacamata lain lebih unggul di harga yang murah dan saluran distribusi produk yang luas, maka kita bisa menekankan keunggulan pada produksi produk yang berkualitas dan pelayanan yang baik. Artinya, kita bisa bersaing pada posisi yang berbeda dari produk kompetitor. Atau bahkan kita dapat bersaing pada posisi yang sama dengan produk kompetitor. Setelah menganalisis peluang dan analisis kompetitif, selanjutnya kita analisis mengenai target pemasaran. Analisis ini merupakan pemilihan target pasar di mana perusahaan akan bersaing. Target pasar ini akan menjadi fokus upaya pemasaran pada perusahaan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis ini. Yang pertama, jangan membayangkan diri sendiri sebagai konsumen dari produk yang akan dijual. Kedua, memperhatikan perubahan konsumen akibat siklus munculnya generasi baru. Contohnya, jika kita menganggap bahwa kacamata digunakan sebagai pelindung mata, maka konsumen belum tentu akan menganggap hal yang sama. Bahkan, pada generasi milenial, kacamata juga masuk ke ranah-ranah fashion. Artinya, akan selalu muncul permintaan-permintaan baru pada produk yang beredar di pasar.
Selanjutnya kita masuk pada proses yang kedua, yaitu proses menetapkan target pasar. Pada proses yang kedua ini, kita mengidentifikasi pasar dengan cara melihat apa yang sedang dominan di pasar, apa yang sedang berkembang di pasar, dan apa yang sedang jenuh di pasar. Dengan tujuan untuk menetapkan market segmentation, selecting a target market, dan yang terakhir market positioning. Segmentasi pasar adalah teknik untuk memilih pasar yang massal yang bersifat heterogen menjadi unit-unit yang lebih mudah untuk diidentifikasi atau yang lebih bersifat homogen. Pembagian segmentasi tersebut bisa berdasarkan perbedaan geografis, perbedaan demografis, dan perbedaan psikografis, di mana segmentasi geografis berdasarkan pada jangkauan geografis atau wilayah yang berbeda-beda, sedangkan segmentasi demografis berdasarkan pada peta kependudukan. Pada segmentasi psikografis berdasarkan pada kondisi karakteristik manusia. Pembagian segmentasi demografis bisa berdasarkan pendapatan, suku dan kebangsaan, usia, agama, jenis kelamin, dan pekerjaan. Segmentasi geografis bisa dibagi berdasarkan wilayah negara, wilayah desa, kota, wilayah tropis, dan wilayah dingin. Sedangkan segmentasi psikografis bisa dibagi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian manusia. Selanjutnya, menetapkan target pasar, di mana teknik ini untuk menetapkan jumlah pasar yang akan dipenuhi kebutuhannya oleh pemasar. Di mana ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, mengabaikan perbedaan pasar. Kedua, mempertimbangkan perbedaan pasar. Dan yang ketiga, mengkonsentrasikan suatu pasar tertentu. Berikutnya, market positioning. Teknik ini untuk menetapkan penekanan produk di dalam persepsi konsumen dan biasanya menyangkut brand association. Ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk menetapkan market positioning. Pertama, superioritas, yaitu memposisikan sebagai produk yang unggul di segala bidang dibandingkan produk kompetitor. Kedua, diferensiasi, yaitu memposisikan lebih rasional dengan menekankan produk hanya pada beberapa bidang saja yang unggul dibandingkan dengan produk kompetitor. Ketiga, program paritas, yaitu memposisikan bahwa produknya tidak dapat dibedakan dengan produk kompetitor. Untuk penjelasan lebih detail mengenai segmentasi, targeting, dan positioning, bisa Anda lihat pada topik STP. Terakhir, kita masuk pada proses pengembangan program perencanaan pemasaran. Pada proses ini terdapat 2 hal yang utama, yaitu proses memutuskan produk dan yang kedua proses memutuskan kegiatan promosi. Pada proses memutuskan produk menyangkut menetapkan nama produk, menetapkan simbol produk, dan menetapkan kemasan produk. Lalu, memutuskan harga produk dengan mempertimbangkan persepsi-persepsi masyarakat mengenai harga dari suatu produk. Contohnya, seperti harga yang lebih tinggi mencerminkan mahal atau kualitas produk yang lebih tinggi, sedangkan harga yang lebih rendah mencerminkan murah atau kualitas produk yang lebih rendah. Berikutnya, memutuskan saluran distribusi yang akan digunakan dalam memasarkan produk.
di mana dengan mempertimbangkan akan melibatkan memilih, mengelola, dan menggunakan perantara seperti grosir, distributor, broker, pengecer yang akan membantu perusahaan menyediakan produk atau jasa kepada konsumen. Terakhir, memutuskan kegiatan promosi yang akan dilakukan. Hal ini menyangkut direct marketing, advertising, interactive marketing, sales promotion, personal selling, dan publicity dan public relation. Penjelasan lebih detail mengenai kegiatan promosi bisa Anda lihat di topik elemen komunikasi pemasaran. Itulah penjelasan mengenai analisis situasi pasar. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.